Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita lanjutkan ngaji kita, Bapak-bapak sekalian, para pemirsa, insya Allah saya ini beberapa hari ini ada kegelisahan. Gak kerasa lah kita ini, saya hitung-hitung dalam kalender ini, bulan Ramadan tahun 2026 ini tanggal 18 Februari. Kalau 18 Februari dihitung dari tanggal hari ini berarti 4 bulan 25 hari lagi. Waktu ini bukan berjalan Pak, berlari dia. Nggak kerasa, perasaan baru kemarin kita selesai terawih bareng-bareng di sini Pak. Tiba-tiba tinggal 4 bulan 25 hari lagi. Ya mungkin 5 bulan kurang, ya 5 bulan kurang. Tapi sudah hitungannya itu sudah setengah tahun kurang, ya. Tinggal 4 bulan 25 hari lagi kita akan bertemu dengan Ramadan lagi. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan kembali dengan Ramadan. Namun perjalanan kita selama dari Ramadan pertama dengan Ramadan yang kedua, kita ini isi dengan perbaikan apa yang telah kita lakukan, enggak kerasa. Sedangkan kata Nabi, salah satu tanda kiamat atau akhir zaman ini adalah berjalannya waktu ini dengan cepat dia. Nah, perasaan baru kemarin lah kita sholat tarawih, baru kemarin lah kita ini merayakan Idul Fitri, baru kemarin Idul Adha selesai. Masuk kita 4 bulan lagi bulan Ramadan insyaallah. Oleh karenanya seperti tausiah saya sebelumnya, kalau boleh Ramadan kita yang akan datang ini menjadikan diri kita semakin lebih baik lagi dari Ramadan kita sebelumnya. Melanjutkan ngaji kita Quran surah Ali Imran juz 4 ayat 155 dan ayat sampai dengan ayat 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an Yawmal taqal jam'ani innamastazallahumush syaitanu biba'di ma kasabu walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzal law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir.
Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratum minallah wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina tawallaw minkum, sesungguhnya orang-orang yang mereka berpaling darimu. Kapan? Yaumal taqal jam'ani, pada hari bertemunya dua pasukan. Jama'an itu berasal dari kata jamak. Jamak ini artinya apa? Kumpulan, himpunan, perkumpulan, namanya jamak. Kalau satu perkumpulan namanya jamak. Nah, ada namanya jam'iyah. Nah, jam'iyah perkumpulan. Kalau jamak saja kumpul, ya. Jam'iyah tahlil, nah, perkumpulan tahlil, ya. Kalau satu perkumpulan namanya jamak. Kalau dua perkumpulan jam'ani. Nah, dua pasukan, dua kumpulan, dua organisasi, dua golongan, dua himpunan. Nah, sesungguhnya orang-orang yang mereka berpaling dari kalian pada hari bertemunya dua kumpulan, bertemunya dua pasukan, sesungguhnya hanyalah setan, ya. Hanya saja setan tadi itu menggelincirkan mereka disebabkan sebagian apa yang telah mereka kerjakan. Dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyantun. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita bahas ini adalah ayat yang menerangkan kepada kita melanjutkan episode tentang perang Uhud. Di mana pada perang Uhud tadi itu pasukan muslimin awalannya menang. Tapi sampai di pertengahan Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada mereka. Sebagaimana di ayat-ayat sebelumnya kita bahas bahwasana orang yang ikut berperang dalam perang Uhud ini tidak semuanya mereka ini dalam rangka berjihad di jalan Allah. Ada juga di antara mereka ini yang hatinya sedikit banyak kemasukan niat atau tujuan dalam mencari harta. Ini kan pasukan muslimin ini biasanya kalau perang menang. Nanti kalau menang dapat harta rampasan. Kalau dapat harta rampasan kita bakal kaya. Nah, seperti itu. Jadi di setiap jalan ataupun dia disebut jalan kebaikan, kurang lebih sedikit banyak ada niat, ada suatu tujuan yang lebih atau yang di lain dari tujuan awal itu, pasti nanti hal itu yang akan menjadikan kelemahan untuk dia. Seperti itu. Nah, seperti yang tadi kita sudah sedikit singgung sebelum sholat isya tadi itu, bahwasanya pada perang Uhud ini Allah memberikan kepada kita pelajaran. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan datangnya setan untuk menggoda kita disebabkan karena dua hal tadi itu. Satu, cinta dunia. Dua, takut mati. Nanti ada namanya menggelincirkan mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling dari kalian pada hari ketika berkumpul dua pasukan, hanyalah mereka orang-orang yang digelincirkan oleh setan. Kalimat tergelincir ini ibarat kalau jenengan berdiri berjalan di tengah pematang sawah. Pematang sawah itu batas tempat jalan ya, pematang sawah. Kemudian namanya pematang sawah kan pasti kecil. Kalau gede namanya jalan raya, Bang ya. Kecil. Nah, ketika jalan tadi itu tiba-tiba satu kaki terprosok. Nah, ini namanya tergelincir. Kalau dua-duanya ini namanya geblak. Jatuh ya, jatuh. Seperti itu. Nah, tergelincirnya manusia oleh setan ini Allah Subhanahu wa taala pada cerita yang lain diceritakan menggunakan ceritanya Nabi Adam alaihissalam.
fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Maka setan menggelincirkan keduanya. Apa ceritanya itu? Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala jadikan Adam dan Siti Hawa ini tinggal di surga. Nah, kemudian setan ini tahu bahwasannya Adam ini adalah manusia punya nafsu dia. Datang dia ke sisi Adam seraya berkata, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulki la yubla. Wahai Adam, mau enggak kamu saya tunjukkan bagaimana caranya agar kamu ini bisa memperoleh keabadian, tinggal di surga selama-lamanya. Syajaratil khuldi wa mulki la yubla. Terus kekuasaan yang tidak ada habisnya. Nah, jadi setan ini menggelincirkan manusia mula-mula dari mana? Dari sesuatu yang paling dia inginkan dulu. Mau nggak Adam, kamu saya tunjukkan pohon, kalau kamu makan dia, kamu langsung jadi makhluk abadi. Ya. Adam mula-mula tak mau, ya. Kemudian dia tawarkan ke Siti Hawa. Siti Hawa tertarik. Siti Hawa sebelum dia makan dia ngajak suaminya. Ya. Diuji sama setan lolos. Diuji sama perempuan enggak lolos. Ya. Ini hikmahnya bisa jenengan petik sendiri-sendiri. Ya. Ya. Seperti itu. Kemudian akhirnya mereka makan sehingga mereka tergelincir dan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke bumi. Nah, seperti itu. Ini namanya menggelincirkan. Jadi kalimat menggelincirkan ini artinya setan tidak punya kuasa penuh terhadap manusia. Kalau kita tiba-tiba tengah hari siang bolong niat puasa tiba-tiba pengen mokel, ini bukan setan yang harus disalahkan, diri kita yang harus disalahkan. Setan nggak punya kuasa tiba-tiba merasuki kita, menggerakkan tangan tiba-tiba joko onde-onde, nggak bisa, ya. Kalaupun kita mau melaknat setan boleh kita laknat, tapi kesalahan yang kita perbuat ini bukan dilakukan oleh mereka. Mereka cuma menawarkan saja. Taufik, siang-siang ini enak ya kayaknya ini. Siang-siang ini kan mau lapar ini, ya. Kamu makan satu onde-onde itu nggak akan ada yang tahu. Ambil satu, ketaruh kantong, pergi ke belakang, aman. Nah, seperti itu dia. Jadi hanya menawarkan saja. Kita yang mau, kita yang bertekad. Nanti di Al-Quran ada pembahasannya, saya lupa ayatnya. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala buka catatan amal, Allah turunkan hari kiamat, maka saat itu Allah minta pertanggungjawaban dari setiap makhluk. Nah, maka saat itu juga setan berlepas diri dari orang-orang yang dulu pernah dibujuk oleh dia. Seperti itu. Seraya berkata, ya Allah, kalau mereka kerjakan itu atas inisiatif mereka sendiri ya Allah. Seperti itu. Ya, makanya kalimatnya apa? Menggelincirkan. Bukan menjatuhkan, hanya menggelincirkan saja. Seperti itu. Maka dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Artinya perbuatan yang kita lakukan ini tidak semerta-merta langsung kita lakukan, melainkan dari niat dari hati yang paling dalam dulu. Ayat ini juga berkenaan tentang dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan kebiasaan yang buruk akan menghasilkan kebiasaan yang buruk pula. Perbuatan yang buruk akan menghasilkan perbuatan yang buruk pula. Contohnya, ini saya buat contoh saja, tapi insya Allah kita semuanya nggak salah paham. Okay? Contohnya awal mula ketika ada seorang penguasa atau seorang pejabat, ketika pertama kali dia disogok, pasti ketika pertama kali disogok, tengok kanan kiri dulu dia. Ini saya salah, takut ketahuan, seperti itu. Barang disogok untuk yang kedua kali, 3 kali, yang tadinya dia diam-diam malu-malu merasa bersalah, kedua kali 3 kalinya sudah tidak merasa bersalah, kelima kali 7 kali bukannya merasa bersalah, malah orang yang tadinya nggak ngasih malah diminta sama dia, ya.
Jadi perbuatan yang buruk jika dilakukan tidak segera ditobati akan menghasilkan kebiasaan yang buruk. Seperti itu. Bahkan nanti berujung sebagai pembenaran. Ini sudah budayanya seperti ini Pak Ustadz. Ini nggak bisa, ini sudah rahasia umum. Sudah tahu rahasia kenapa umum pula? Ya. Jadi kurang bisa dipahami ya, namanya rahasia umum ya. Seperti itu. Ini kalau nggak nyonggok nggak bisa Pak Ustadz. Ini kalau mau anak saya lulus harus ngasih uang pelicin dulu. Kalau nggak bisa masuk dia. Nah ini saya nggak bilang Pak nggih kemananya. Pokoknya ini contoh saja. Nanti kalau ada yang mau tanya juga ke Pak Haryanto udah tahu nih. Ya baik. Kebiasaan buruk menghasilkan kebiasaan yang buruk pula. Dan juga contoh dari langkah-langkah setan tadi itu bagaimana? Setan nggak pernah langsung dia caranya. Ayo manusia jangan sholat, nggak pernah bilang seperti itu. Udahlah nanti aja, sholatnya nanti saja. Pulang dari pengajian kata Pak Ustadz, marilah kita biasakan puasa Senin Kamis ya. Ketika dengar semangat, pulang dari masjid pulang ke rumah. Di rumah ngantuk tidur, bangun tidur niatnya hilang. Apa kata setan? Sudahlah kapan-kapan itu ya. Kita kerjakan kapan-kapan, umur masih panjangnya. Ya, seperti itu. Sholat tahajud, niat hati bangun, mata sudah melek kriip-kriip seperti ini. Bahkan kadang-kadang malam-malam kalau kita pernah kejadian ya. Tiba-tiba malam kita kebelet buang air kecil seperti itu. Nah, ketika buang air kecil kita anggaplah kita ini sedang dibangunkan sama Allah. Ini tandanya Allah bikin kita sholat tahajud. Sudahlah kita sholat tahajud. Jangan dengarkan kata-kata setan. Sudahlah kita buang air kecil saja sampai ke kamar mandi, tidur lagi nanti ya. Nah, seperti itu. Baik. Ini Pak Ustadz ini cerita-cerita ini kadang-kadang pernah juga ini. Iya Pak. Ya. Dulu awal-awal istiqomah nggak pernah mudah. Istiqomah ini perlu paksaan yang luar biasa. Bahkan ngapunten ini cerita saya dulu sebelum bisa masuk istiqomah. Dulu awal-awal membiasakan sholat tahajud ini sampai saya itu nada deringnya itu nggak saya buat dari HP. Saya itu buat musik yang kiranya itu nggak saya sukai. Musik yang krompiangan gitu sehingga saya sulit tidur. Saya setel ke volume tertinggi, sekiranya kalau saya sudah waktunya jamnya dia bunyi, saya merasa terganggu sampai segitunya. Terpaksa 1 hari, 2 hari, 3 hari, barulah hari kelima agak sedikit ringan, hari ke-7 ringan. Suatu ketika ini berdasarkan pengalaman saja. Suatu ketika saya perjalanan safar jauh. Istiqomah yang tadi sudah berjalan karena pulang dari safar capek, pulang jam 11 sampai di rumah ketiduran. Tiba-tiba bangun di jam yang sama, biasanya bangun jam 2, jam setengah 3 bangun. Saat itu bangun tapi rasa hati capek, akhirnya ketiduran lagi. Percaya sama saya, hari besoknya ini saya mau bangun sholat tahajud, beratnya luar biasa. Istiqomah kalau sudah pernah kita tinggalkan, apalagi kalau dia lebih dari 2 hari, lebih dari 3 hari, ini sudah Masya Allah berat banget. Apalagi kalau 1 minggu, nah sudah habis. Ibarat kita ini mulai dari awal lagi ya. Makanya satu ulama ini dia berkata, al istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih berat daripada 1000 karomah. Karomah karuani, dapat bantuan dari Allah. Karomah, ketika kita sama Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba diberikan satu karomah, misalnya bisa terbang ya. Terbang itu bukan karena kita, karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi istiqomah murni dari tekad kita, murni dari niat kita. Kalau boleh kita istiqomahkan minimal 1 ibadah, minimal.
Sesungguhnya orang-orang yang mereka berpaling darimu, dari kalian, pada hari berkumpul bertemunya dua golongan, dua pasukan, mereka ini sesungguhnya hanyalah setan menggelincirkan mereka disebabkan sebagian apa yang telah mereka kerjakan. Coba kita balik kalimatnya. Disebabkan sebagian apa yang mereka kerjakan, setan menggelincirkan mereka. Disebabkan dosa, setan menggelincirkan mereka. Seperti itu. Disebabkan dosa mereka, disebabkan kesalahan yang mereka lakukan, maka setan berpotensi untuk menggoda mereka. Satu ulama bernama Imam Waqi. Imam Waqi punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini suatu ketika bercerita kepada murid-muridnya, sakautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil ma'asi. Kata Imam Syafi'i seperti ini. Suatu ketika aku mengeluh kepada guruku Imam Waqi. Tentang apa? Su'a hifdi, tentang lemahnya hafalanku, tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka Imam Waqi tadi itu mendengar keluhanku tentang lemahnya hafalanku tadi itu, maka dia mentausiahkan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Fa akhbarani bi annal ilma nurun, maka kemudian Imam Waqi tadi itu bilang kepadaku, ilmu itu bi annal ilma nurun, ilmu itu seperti cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil ma'asi, dan cahayanya Allah itu tidak datang kepada hati yang senantiasa bermaksiat kepada Allah. Seperti itu. Nah, itu dia. Maka dosa ini menjadi salah satu penghalang, salah satu celah bagi orang-orang beriman untuk datang kepadanya godaan setan. Innallaha wa laqad afallahu anhum, sedangkan pada konteks ayat ini saat itu orang-orang yang berangkat pergi perang ke perang Uhud saat itu, ke lembah Uhud saat itu, tidak semuanya mereka ini berperang di jalan Allah. Ada yang berperang ini karena harta. Maka kalau jenengan perhatikan, maka ketika kaum muslimin sudah terlihat menang dan orang-orang kafir ini menjatuhkan ghanimah, rampasan perang, maka orang-orang yang tadinya memang berniat untuk menjadi kaya karena rampasan perang ini, langsung mereka ini datang, langsung mereka ini mengambil rampasan perang. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah tidak mereka indahkan, tidak mereka dengarkan. Seperti itu. Karena tujuan awalnya cinta dunia lebih besar daripada cinta Allah dan Rasulnya. Itu dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka. Innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyantun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takunu kalladzina kafaru, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir di sini bukan bermakna kafir secara langsung, kafaru di sini bermakna orang-orang yang munafik. Ya. Jadi orang-orang yang beriman pergi berperang tadi itu kan terpecah menjadi dua golongan. Ada yang mereka memang benar-benar berperang menuju ke Uhud. Ada yang 300 ini kembali mereka ke Madinah. Nah, inilah 300 ini yang disebut dengan orang-orang munafik. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang kafir, maksudnya orang-orang munafik. Wa qalu li ikhwanihim, dan mereka ini berkata kepada saudara-saudara mereka. Imam Ibnu Katsir berbeda pendapat, yang dimaksud saudara ini adalah sesama orang munafik. Sebagian ulama maksudnya ikhwan, saudara di sini ya yang mereka punya hubungan kekerabatan. Ya, umpama saya punya kakak saya mau berangkat berjihad di jalan Allah. Terus saya berkata kepada dia, idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan, ketika mereka berperang atau mereka ini berjalan di atas muka bumi ini, laukanu indana matu wa ma qutilu, jikalaulah mereka tadi nggak ikut berperang, nggak akan mereka mati, nggak akan mereka ini dibunuh. Nah, ini dia prinsip kematian yang salah. Sebagaimana sudah kita tahu,
kematian dan kehidupan ini semuanya berada di dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana orang-orang munafik ini untuk nyeklei hatinya orang-orang beriman? Awas lo ya. Nanti kalau kalian ikut berperang, mati kalian nanti di sana. Awas lo ya, nanti kalau kalian ikut berperang, kalian akan dibunuh. Istri kalian akan jadi janda. Anak-anak kalian akan jadi yatim. Harta-harta yang telah kalian kumpulkan akan hilang dari kalian. Itu dia. Inilah orang-orang munafik. Tidak dia ikut membantu, banyak pula dia nyeklei hati orang-orang yang beriman. Liya ja'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan perkataan-perkataan mereka ini, hasutan-hasutan mereka ini sebagai penyesalan mereka nanti di akhirat. Sebagai saksi bahwasanya mereka dulu hidup di dunia menjadi orang-orang yang munafik. Wallahu yuhyi wa yumiit, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang menghidupkan, dialah juga yang mematikan. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kalian kerjakan Maha melihat. Minggu lalu kita bahas melihat dalam bahasa Arab ini ada 3 jenisnya. Ya. Jenis yang paling tertinggi dari melihat itu adalah basor, yang artinya melihat secara detail. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, walaupun berjuta-juta, bermiliar-miliar hambanya, gak akan pernah luput satupun dari pengawasannya. Mau kita sembunyi di lubang semut pun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Wala in qutiltum fi sabilillah, dan sungguh jika kalian dibunuh, dan sungguh jika kalian mati di jalan Allah, au mutum, atau kalian mati, la maghfiratum minallah, sungguh pengampunan dari Allah ini lebih baik bagi kalian. Wa rahmatun, dan kasih sayang, khairum mimma ya'malun, lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Baik, minggu lalu sudah kita sampaikan, sebagai orang beriman ini marilah kita sebisa mungkin punya prinsip, punya namanya pondasi, punya satu pegangan dalam hidup kita. Kalau dibilang minggu lalu kan sudah kita sampaikan, Pak, nanti kalaupun kita meninggal dunia, entah jenengan dulu yang meninggal dunia atau saya dulu yang meninggal dunia. Meninggal dunia duluan. Kalau saya yang meninggal dunia duluan, qadarullah. Tapi kalaupun panjenengan dulu yang meninggal dunia duluan, maka kalau bolehlah saya pengen berdiri paling depan. Saya pengen bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya jenengan adalah orang yang baik ketika hidup di dunia dulu. Maka prinsip kita cuma 2 saja. Apa itu? Hidup mulia atau mati sebagai syuhada. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala lahirkan kita dalam kondisi mulia, mati pun kalau boleh juga dalam kondisi mulia. Sebisa mungkin, semampu-mampunya kita, kalau boleh terus kita jadi orang yang mulia. Kita hindari maksiat, kita jauhi perkara-perkara yang Allah tidak ridhoi. Kalaupun lah kita nggak sayang sama diri kita, minimal kita ini sayang sama Nabi. Ada orang yang mencintai kita, menyayangi kita jauh lebih dari orang tua mencintai anak-anaknya. Siapa itu? Nabi. Sholat tiap malam sampai kakinya bengkak. Siapa yang didoakan? Kita, umatnya yang didoakan. Dia minta pengampunan dari Allah. Dia minta kemudahan agar dilancarkan urusan umatnya. Dia khawatirkan kita. Bahkan pada hari kiamat tiba, orang yang pertama kali masuk ke surga adalah Muhammad. Orang yang boleh membuka gerbang surga adalah Muhammad. Tak masuk dulu dia ke surga, mampir ke neraka, ngasih syafaat untuk hamba-hambanya, untuk umat-umatnya. Demi siapa? Demi umatnya. Kalaupun kita tak sayang sama diri kita, bolehlah kita sayang sama Nabi ini. Kita ringankan beban beliau ini. Dia nangis setiap hari, dia nangis setiap malam mendoakan kita. Kok kita nggak sayang sama diri kita sendiri? Baik, insya Allah dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, iman kita semakin meningkat. Rasa
istiqomah kita semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa pertahankan dalam hati kita. Allah mudahkan kita dalam segala urusan, meninggal kita dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus sebelum saya tutup seperti biasanya, mohon untuk dijaga kesehatan yang baik-baik ya Bang ya. Kesehatan itu mahal harganya ya. Kapan kita sadari kalau sudah nggak ada sehatnya ya. Sampai ada lagunya ya. Tapi nggak saya nyanyi Pak, nanti konser pula nih nanti dibilang orang. Baik. Kena royalti. Baik, insya Allah ngaji kita sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita kesehatan. Apabila di rumah ada yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Kita punya hajat, kita punya keinginan, semoga Allah kabulkan. Kita punya hutang, semoga Allah lunaskan. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya nek masalah utang itu Pak, buanter. Makanya kalau saya mau itu hasanah gitu, selalu saya doakan semoga Allah lunaskan hutang kita. Amin. Biasanya amin yang paling banter itu biasanya yang paling banyak utangnya ternyata. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.